Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'i masyayikhina wa li muallimina wa li walidina wa liman 'allamana minal muslimina wal muslimat wa liman ahsana ilaina wa liman lahu haqqun 'alaina wa khususan di muallifi hadhil kutub. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Amin. Alhamdulillah, insyaallah malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita setelah rehat beberapa minggu karena bulan Ramadan dan juga Idul Fitri. Maka di awal pertemuan ini saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum qiyamana wa qiyamakum. Semoga Allah terima ibadah kami, ibadah kalian, puasa kami, puasa kalian, qiyam kami, qiyam kalian, wa ja'alanallahu minal a'idin wal faizin, dan Allah jadikan kita termasuk orang yang a'idin, kembali dalam keadaan tidak berdosa, wal faizin, dan beruntung dengan mendapatkan surga. Insyaallah kita mulai dengan kitab Al-Jauharul Mauhub, masih lanjutan tentang menuntut ilmu, beberapa hal, panduan tentang ilmu dan ulama. Halaman 12 ya, paling bawah. Dan hendaklah itu. Dan hendaklah bagi orang yang menuntut ilmu memeliharakan segala adabnya. Orang yang mengaji menuntut ilmu, kita semua itu hendaknya, bahkan bisa dikatakan wajib untuk memeliharakan segala adabnya, karena tiada mencapaikan ilmu dan tiada manfaat dengan dia dan tiada berkah padanya melainkan dengan beradab. Ini yang betul-betul diingat, betul-betul diingat setiap kali kita mau mengaji, bahwa pertama orang yang dalam mengajinya, dalam proses menuntut ilmunya, dalam proses belajarnya itu tidak beradab, tidak menjaga adab penuntut ilmu, pertama tidak akan dapat. Tak paham-paham dia. Kalaupun paham, yang kedua tidak bermanfaat. Nah, tak bisa diamalkan, tak bisa diajarkan. Kalaupun bisa diajarkan, yang ketiga tidak berkah. Nah, tadi. Jadi tidak dihasilkannya, nah, tidak mencapaikan ilmu dan tidak bermanfaat dan tiada berkah padanya. Kalau mau tiga-tiganya seperti itu, maka harus dengan adab. Yang ditulis oleh guru kami, Syekhuna Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki. Beliau membuat satu kitab yang menjadi salah satu kitab yang wajib ditamatkan oleh santri-santri kami di Zainul Umam. Beliau menulis sebuah kitab judulnya Makanatul Ilmi wal Ulama. Kedudukan ilmu dan ulama.
isinya tentang adab para penuntut ilmu. Dan itu di seluruh lah pesantren-pesantren yang kiblatnya kepada Syekhuna, Syekh Muhammad Nuruddin, itu wajib dikhatamkan. Nah, di depan kitab itu beliau menulis, ma wasala man wasala illa bil hurmah, wa ma saqata man saqata illa bitarkil hurmah. Tidaklah sukses orang yang sukses kecuali dengan adab, dan tidaklah gagal orang yang gagal kecuali karena tidak beradab. Jadi sukses atau tidaknya seseorang dalam menuntut ilmu itu dipengaruhi dengan seberapa besar adabnya dalam belajar. Dan ini mungkin sebagian, bukan kami orang yang sudah beradab, namun kami dididik, dipaksa beradab di azan itu diajarkan. Dan memang setelah dari situ, itu futuhat, artinya terbuka kemudahan itu betul-betul terasa. Saya sudah mengaji dengan guru-guru banyak yang alhamdulillah memberikan banyak ilmu kepada saya. Dengan almarhum Muallim Alam Syah, Ustadz Muallim Supriyadi, dengan Tuan Guru Abdul Halim, dengan beberapa guru-guru di Tembung. Nah, paham sudah. Namun mungkin keberkahan, semangat untuk beragama, semangat untuk beramalnya itu mungkin masih sangat minim. Dan saya waktu ingat sebelum saya berangkat itu saya buka kitab Hasyiah Al-Bajuri, tak paham saya. Padahal sudah belajar nahu, udah belajar sorof. Ini baca tuh nggak ngerti. Apalah isinya nih, tak paham. Pergi saya ke azan, kitab tuh nggak dipelajari di azan. Kami belajar Fathul Qoribnya saja. Kitab Hasyiah Al-Bajuri itu tak dibaca. Yang dipelajari Umdatus Salik, yang lain-lain. Tapi kami di sana belajar tuh ditekankan dengan adab. Yang pertama, tidak boleh sama sekali berkata-kata ketika belajar. Nggak boleh ngobrol, nggak boleh ngomong. Pokoknya dengar, tulis, dengar, tulis. Paling kalau ada yang sedikit agak-agak memang sengaja beliau mengundang senyum, kami tertawa. Nah, tapi tidak ada yang sampai berlebihan lah. Ya, ketawa sekedarnya lah, yang beliau masih maklumi. Tidak ada yang boleh memalingkan wajah. Jadi kalau nggak memandang beliau, kitab. Beliau kitab. Nah, nggak ada yang lihat kanan kiri, itu tak ada. Tak ada yang boleh melakukan gerakan yang mengganggu. Bahkan untuk menggaruk kami usahakan ketika beliau tidak sedang melihat. Udah terasa gatel betul kadang leher. Pas beliau melihat ke sisi lain, baru kami curi gerak, baru balik lagi. Sampai seperti itulah beliau ajarkan kami. Nah, pernah ada cerita teman kami, pegal lehernya. Kami belajar tuh kadang dari jam 8 sampai jam 11 atau setengah 12 baru berhenti. Dari jam 8 pagi sampai jam 11 atau setengah 12. Nah, nengok depan, bawah, jadi pegel lehernya. Jadi beliau kayak peregangan begitulah teman kami tadi, digerakkan gitu. Langsung dibilang sama Syekhuna, nggak ada waktu lain rupanya selain di majelis untuk begitu. Begitulah peradaban yang diajarkan oleh guru kami. Tapi beliau begitu kepada santri. Kalau ke orang umum mungkin beliau tidak terlalu streng begitulah, tidak terlalu ketat. Tapi santri beliau perlakuan seperti itu. Duduk pilihannya iftirash atau tawarruk. Iftirash macam begini, dari jam 8 sampai setengah 12. Atau kalau capek betul tawarruk. Tapi di akhir-akhir beliau ngasih rukhsah, boleh bersila, tapi jangan sampai jari kaki kelihatan sama guru. Nah, jadi ditutup sarung ke depan. Begitulah yang diajarkan kepada kami. Jadi bersila silakan tapi tutup. Nah, dan itu merubah posisi itu juga betul-betul ketika beliau sedang tidak lihat. Nah, satu kesalahan fatal sama beliau kalau mengaji, mengantuk. Wah, itu udah selesai dah kalau udah. Adab yang paling betul. Ketidur, wah, beliau alihkan kajian. Kalau melihat handphone mengantuk, kalau menonton sinetron mengantuk, wah begitu. Berarti tak ada nikmatnya belajar samamu ini. Bisa mengantuk di depan kitab, bisa mengantuk depan guru. Udah entah berapalah kasus, lagi di majelis, begitu tertidur, beliau bilang, balik kamar kemasi barang pulang.
Tidur, langsung suruh berhenti. Begitulah beliau tegasnya dengan adab dalam menuntut ilmu. Saya termasuk dulu orang yang gampang ngantuk kalau ngaji. Tapi sama beliau tak bisa ngantuk. Kalaupun mengantuk masih bisa diupayakan ditahan. Tata cara saya supaya tak mengantuk, justru saya duduk pas di depan beliau. Saya yakin ngantuk saya itu dari setan. Dan setan takut sama beliau. Nah, karena kalau mengaji mengantuk itu kan dari setan. Saya duduk tuh tepat depan beliau kalau ngaji biasa. Sebelah saya Ustaz Arif Ginting biasanya kalau ngaji. Nah, jadi duduk berhadapan sama beliau. Itulah adab yang diajarkan. Nah, jadi dulu kawan-kawan tuh kalau udah habis ngaji, apalagi Kamila yang baru-baru masuk, itu beliau bangkit, kami tak bisa bangkit. Kaki kebas mati rasa, tak bisa bangkit. Nah, begitulah diajarkan. Beliau sering cerita bagaimana Imam Malik ketika mengaji wajahnya sampai biru tiba-tiba, sampai pucat pasti tiba-tiba, tapi tidak beralih, tidak bergerak. Ternyata setelah ditanya kenapa tadi pucat membiru wajahnya, ternyata ketika mengaji disengat kalajengking 11 kali kakinya. Kalajengking padang pasir menyengat 11 kali, tapi tidak mau bergerak. Kenapa? Ta'ziman lil ilmi, menghormati majelis ilmu. Akhirnya hasilnya seperti beliau. Imam Syafi'i ketika hendak mencatat sudah penuh catatannya, mau membalik kertasnya, kata Imam Syafi'i, aku tak berani membaliknya ketika Imam Malik, guru beliau, sedang memandang kepadaku. Dan aku kalau membalik lembaran itu akan betul-betul pelan betul, takut terdengar suaranya dan mengganggu konsentrasi majelis. Nah, jadi maka begitulah adab-adab orang terdahulu. Maka ilmunya luar biasa. Jadi belajar kalau pakai adab cepat jadi. Belajar kalau dengan adab cepat jadi. Nah, memang itu kita agak sulitnya. Nah, apalagi ya majelis-majelis awam. Tapi nggak apa-apa lah, diadopsi. Yang mau ngamalin silahkan. Nah, tapi insya Allah saya tak akan sampai suruh pulang orang-orang yang tidak beradab. Tidur dulu ya tak apa-apalah daripada tidur depan TV. Kayak. Tapi ya diusahakan, ada usaha lah. Ada usaha. Nah, tapi kalau memang sudah mengantuk betul, kita bisa bedakan ngantuk karena lelah sama ngantuk karena setan. Ya masa belajar pagi jam 8 udah ngantuk, itu kan karena setan pasti. Kan belum kerja apa-apa. Makanya saya yakin kalau saya tidur di waktu belajar dari jam 8 sampai jam setengah 12 itu setan. Nah, tapi kalau memang udah letih betul, tadi baru khidmat, baru ini, baru itu, wah ini ngantuk. Nah, itu memang kita harus tahu diri juga. Maka kita akan ke belakang. Nah, kita akan ke belakang. Karena akan mengganggu. Nah, jadi kalau memang udah ngantuk betul karena lelah fisik, dah duduk di belakang. Nah, tapi sekarang beliau udah agak melunak. Nah, beliau sudah tidak terlalu keras. Dulu depan mata saya ada beliau lagi ngajar kitab Al-Azkar. Nah, ingat beliau sedang semangat-semangatnya, ada seorang santri 3 saf atau 2 saf di belakang saya tertidur. Langsung beliau berteriak, "Weh, yang di belakang, pulang, kemasi barang, berhenti dari pondok ini." Masya Allah. Langsung begitu. Itu karena memang beliau menghormati ilmu. Bukan karena kejam. Kalau ramahnya ramah luar biasa. Tapi kalau sudah berkaitan dengan majelis, nggak bisa main-main sama beliau. Adab beliau itu sangat tinggi. Nah, jadi maka ini yang harus kita jaga dalam ngaji. Makanya saya katakan, ambil meja, ambil alas, jangan letakkan kitab di lantai. Jangan letakkan kitab sejajar dengan kaki. Jangan letakkan kitab sejajar dengan, mohon maaf, dengan bokong kita, dengan pantat kita. Nah, bahkan saya ajarkan dulu, anak-anak majelis kami, kalau pakai ransel berisi kitab, ranselnya dibuat ke depan. Jangan di belakang punggung, jadi makainya ke depan. Demi menjaga kehormatan ilmu tadi. Jangan di belakang itu kitab. Apalagi sampai mau ngaji, kitabnya ditaruh di bagasi kereta. Masya Allah, itu betul-betul luar biasa. Nah, jangan sampai begitu. Nah, tak ada tempat, akhirnya masuk bagasi kereta. Tutup kereta, diduduki itu bagasi kereta. Nah, bukan lagi sejajar dengan bokong tuh. Udah di bawahnya lagi tuh. Innalillahi. Jangan sampai seperti itu.
Nah, kita lanjut. Apa di antara adab penuntut ilmu? Setengah daripadanya, sebagian daripada bentuk adab menuntut ilmu ini, membesarkan ilmu, menghormati, mengagungkan ilmu dan ahlinya dan pemilik ilmu, yakni ulama, menghormati, mengagungkan ulama dan membesarkan gurunya dan menghormati gurunya. Kalau kita punya guru, jadi yang dihormati pertama ilmunya, ulama siapapun, baik yang guru kita atau bukan guru kita. Yang ketiga, menghormati guru kita. Ini adalah cara beradab kepada ilmu. Nah, alhamdulillah di sini dibuat MPHU, Majelis Pecinta Habaib dan Ulama. Bagus. Nah, dari namanya saja insya Allah sudah mencerminkan ta'zim, penghormatan kepada ulama. Nah, tinggal sikapnya. Nah, ditunjukkan semestinya. Dan setengah daripadanya membesarkan dia, dan diantara bentuk penghormatan kepada ulama dan guru, jangan berjalan di hadapannya. Jangan jalan di depan guru. Nah, kami dulu kalau seandainya lagi berjalan, guru lewat, kami akan kasih lalu dulu. Biar guru tadi lewat, baru kami jalan di belakangnya. Begitulah di antara adab. Nah, ini saya pribadi amalkan ini ke guru-guru tua. Kalau saya tak ada masalah. Nah, kalau saya ini istilahnya ashabukum lah. Nah, kita di sini hanya sama-sama belajar, muzakarah. Nah, tapi kalau kepada guru-guru tua, kepada Mu'alim Supriyadi, mungkin kepada siapa lagi lah, memang yang sudah dituakan di kampung ini, amalkanlah. Nah, bahkan begitu juga kalau seandainya naik kendaraan. Kami itu kalau udah berombongan, mobil syekhuna itu harus selalu paling depan. Kecuali beliau tak tahu jalan. Nah, tapi kalau beliau tahu jalan yang bawa, tak ada yang berani melancang. Nah, itu tadi, termasuk seperti itu. Nah, kalau sudah di tol, nah kebut-kebutan, kadang silap, nah, didahului lah mobil guru tadi, melambat lagi biar guru tadi lebih dahulu. Jadi memberi laluan, itu diantara adab. Jangan berjalan di hadapannya. Dan jangan duduk pada tempatnya. Syekhuna, kalau dulu guru kami Syekh Nuruddin, ketika mengajar itu punya tempat duduknya sendiri. Dan setiap beliau nggak hadir, itu biasanya akan digantikan dengan guru-guru yang lain. Dan memang saya perhatikan, kalau Habib Amri, guru kami, menggantikan Syekh Nuruddin, kalau Syekh Nuruddin duduk di sini, nanti ketika menggantikan, Habib Amri itu akan duduk di sebelah sananya, atau di sebelah sininya. Tidak duduk di tempat Syekh duduk. Tidak mau duduk di tempat guru. Nah, jadi agak menyamping. Nah, tidak mau duduk di tempat guru. Dan itu adabnya. Dan jangan memulai perkataan. Nah, dan jangan membanyakkan perkataan. Nah, dan tertawa-tawa di hadapannya. Jangan memulai perkataan, artinya jangan dulu kita ajak bicara sebelum guru itu memang terasa hendak diajak bicara. Nah, tapi kalau guru tadi udah bilang, apa hajat nih? Barulah silahkan bercakap. Nah, atau sudah guru tadi memulai bicara duluan. Dari mana begini? Silahkan bicara. Nah, dan juga jangan kita yang lebih banyak cakap dari guru kita. Kecuali lah, memang itulah hendak guru kita. Memang guru ini beda-beda. Dan kita menyesuaikan. Kalau almarhum Ustadz Hafiz Yazid dulu, pengalaman kami kalau lebaran ke rumah beliau, memang tuh tak suka ngobrol ngalor ngidul. Nggak suka bercakap-cakap kosong begitu. Nah, jadi banyak diamnya memang sama beliau. Nah, kecuali mungkin sama beberapa orang. Tapi memang beliau yang bilang, saya nih tak pandai ngobrol kesana kemari, kata beliau. Jadi kalau datang mending tanya hukum sajalah. Nah, jadi itulah, datang ya sudah, tanya tentang hukum daripada cerita kesana ke sini. Nah, beda mungkin dengan beberapa guru yang lain. Ada guru kami yang memang sukanya ngobrol, cerita saja gitu panjang lebar. Ya sudah, kita sesuaikan dengan selera beliau. Nah, tapi intinya jangan sampai guru kita orang yang tak suka banyak cakap, kita pula yang banyak cakap terus. Tak adab. Dan tertawa-tawa di hadapannya, dan jangan banyak tertawa di hadapannya. Tertawa ya yang wajarnya sajalah. Nah, yang sewajarnya saja. Jadi begini, ada satu ungkapan,
Tarkul adab baina ahli adab adab. Meninggalkan adab di hadapan orang yang beradab itu adab. Maksudnya begini. Kalau kita terlalu beradab justru akan membuat suasana itu kaku. Meninggalkan adab saat itu justru adalah adab. Paham maksudnya? Nah, baginda Nabi SAW pernah suatu saat itu sedang duduk sambil menggulung kakinya hampir sampai ke lutut. Duduk santai. Nah, di seperti dekat pemandian seperti itu. Jadi digoyang-goyang kaki baginda Nabi santai. Saat itu ada yang izin, ya Rasulullah, boleh masuk. Siapa? Abu Bakar. Maka kata baginda Nabi, silahkan masuk. Dan Nabi tidak merubah sikapnya, tidak merubah keadaan dirinya. Nabi tetap dengan celana yang tergulung, duduk yang nyantai tadi. Kenapa? Mertuanya dan sahabat terdekatnya. Yang kedua datang, siapa? Umar, silahkan masuk. Nabi tidak merubah posisinya. Yang ketiga datang, boleh masuk Nabi. Siapa? Utsman, sebentar kata Nabi. Diturunkan celananya, dirubah posisinya dengan posisi yang lebih beradab, barulah dipersilahkan Sayyiduna Utsman masuk. Artinya, mungkin kedekatannya tidak seperti kepada Sayyiduna Abu Bakar dan kepada Sayyiduna Umar. Nah, ini maksudnya mengajarkan kita jangan sampai juga karena terlalu menjaga adab membuat orang kaku. Jadi kita sesuaikan, kayaknya guru kita sukanya seperti ini. Nah, saya juga kepada sebagian santri-santri begitu, ada yang bisa seluruh sama saya, ada yang mungkin belum sampai setingkat itu. Nah, jadi baginda Nabi ketika Sayyiduna Abu Bakar yang masuk, Sayyiduna Umar yang masuk, tetap dengan posisinya. Kenapa? Enggak masalah, justru begitulah adab kepada orang-orang terdekat. Tapi ketika Sayyiduna Utsman masuk, diturunkan gulungan celananya, diubah posisinya, bahkan di sebagian kitab kalau jumpa Sayyiduna Utsman itu Rasulullah akan cari sisir besisir. Nah, serapi-rapi mungkin. Nah, kata baginda Nabi, kaifala astahi ila may yastahi ilaihil malaikah. Bagaimana aku tidak segan kepada orang yang disegani malaikat. Nah, itu tadi. Malaikat aja segan kepada Sayyiduna Utsman, masa aku tidak segan? Nah, jadi disesuaikan orangnya. Nah, jadi tadi itu. Maksudnya saya takut juga abis ini kaku betul pula nanti sama semua akhirnya. Tak bisa lagi bercakap, tak bisa lagi ini. Nah, melainkan dengan izinnya, kecuali memang sudah izin. Nah, itulah tadi. Atau ridhonya, atau memang sudah ridho. Dan jangan bertanya akan dia masalah pada ketika jemu. Jangan ditanya guru. Guru udah nampak alisnya bersatu, udah nampak kayaknya pingin cepat, ditanya lagi. Nah, jangan. Perhatikan dulu. Ini guru sepertinya layak untuk ditanya atau tidak. Nah, dulu kami pernah komplain lah sama beberapa kawan ngaji dulu. Kenapa kadang Mu'alim Supriyadi udah nak naik kereta pun masih ditanya terus gitu. Udahlah, kalau guru tuh ada beranjak, udah lagi ditarik-tarik, ditanya-tanya. Kenapa tadi tak nanya di majelis? Malu. Ya Allah, gitu bikin malu malahan. Guru udah mau pulang masih ditanyai saja. Akhirnya lama tegak Mu'alim tadi di kereta. Nah, masih ada aja pertanyaan. Nah, itu kan udah tak cocok lagi bertanya seperti itu. Nah, bagian kami ingatkan, janganlah begitu. Kalau guru udah nak pulang, dah diantar keretanya. Kecuali guru yang bertanya. Ataupun pertanyaan ringkas saja. Kadang pertanyaannya panjang pula. Nanya masalah faraid orang udah nak pulang. Jadi pada ketika jemu jangan. Dan jangan diseru akan dia dengan namanya. Jangan panggil namanya saja. Nah, panggil dengan gelarnya. Mu'alim, tuan guru, ustadz, kiai. Jangan panggil dengan namanya saja. Seperti jangan diserukan dua ibu bapak dengan nama keduanya. Samalah kayak orang tua kita, tidak boleh kita panggil keduanya dengan namanya. Nah, dan setengah daripadanya dan diantara adab penuntut ilmu, membesarkan kitab. Artinya mengagungkan kitab. Nih kitab yang di depan kita nih, kita harus beradab dengan kitab-kitab kita nih. Yang di rumahnya banyak kitab, beradablah dengan kitab-kitab yang ada di rumahnya. Maka jangan mengambil akan dia melainkan dengan wudhu. Jangan dipegang kitab dengan
dalam keadaan berhadas, walaupun tak sampai wajib. Kalau fikihnya begitulah, kan nggak dosa, iya. Dia mau berkah nggak? Berkah ini bukan masalah halal haram, berkah ini masalah adab. Jadi maka kalau mau berkah, pegang kitab tetap dengan wudhu. Nah, pegang kitab tetap dengan wudhu. Karena bahwasannya ilmu itu nur, ilmu itu cahaya. Dan wudhu itu nur, wudhu juga cahaya. Nah, maka bertambah nur ilmu itu dengan nur wudhu, maka akan semakin terang. Cahaya itu ditambah dengan nur wudhu. Dan jangan menghunjurkan kaki. Apa bacanya? Iya, maksudnya di situ kan ada hanya tuh. Ya, kita menjulurkan kaki, menghunjurkan. Ya. Dan jangan menghunjurkan kaki, maksudnya menjulurkan kaki kepada kitab, jangan diarahkan kaki ke arah kitab. Nah, jadi jangan kitab di situ diarahkan, apalagi Al-Qur'an, jangan. Dan jangan menghantarkan atasnya sesuatu, jangan diletak di atas kitab sesuatu. Kalau mau di atas kitab, letak kitab juga. Jangan di atas kitab letak handphone. Jangan di atas kitab letak piring makanan. Jangan di atas kitab letak sapu tangan, jangan. Kalau mau letakkan yang semulia dia juga, kitab Al-Quran atau yang lain. Nah, dulu saya ingat, santri-santri di Azan itu juga pernah ditegur. Kami kan kadang mencatat, ini kitab, ini buku catatan misalnya. Jadi ada sebagian santri, nah, diletaknya buku catatan begini di atas kitab, nyatat nih. Menjerit Ummi Husna dari atas. Ummi Husna itu istri dari Syekh Nuruddin. Bang, kitab bukan alat untuk menulis. Kitab bukan alat untuk menulis. Sampai begitulah halusnya pandangan guru-guru kami tentang adab. Kan kesannya jadi alas untuk nulis. Ditekan. Tak boleh. Jangan begitu. Jangan jadikan kitab sebagai alat tulis. Alas untuk menulis. Nah, sampai begitulah. Nah, nanti lengkapnya lagi itu banyak. Silahkan kitab itu didobit. Dikasih terjemahan, dikasih ini tuh silahkan, gak ada masalah. Tapi adabnya jangan warna merah. Jangan dengan tinta warna merah. Di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, kalau mau bikin dobitan, mau bikin catatan, jangan dengan tinta warna merah. Ternyata dari dulu merah tuh tak bagus. Nah, rapot pun kalau ada warna merahnya, tak bagus. Jadi yang merah-merah ini memang tak bagus. Nah, kita bicara ini ya, bukan bicara yang lain. Nah, di Ta'limul Muta'alim pun begitu. Katakan kalau menulis itu jangan ada warna merah di buku tadi itu. Kan ada warna merah. Nah, tapi kadang sebagian kitab sekarang ini ada pula warna merah-merahnya. Nah, yaitu haram melainkan karena hajat. Bahkan di sini dikatakan haram. Menjulurkan kaki, meletakkan sesuatu di atasnya itu haram. Termasuklah nyelipkan uang di tengah-tengah kitab. Biar berkah uang tuh. Jadikan macam dompet. Itu sebagian melarang. Kalau di Al-Quran dikatakan haram. Nah, kalau simpan uang di tengah Al-Quran. Ada yang mengatakan haram. Nah, dan setengah daripada membesarkan ilmu itu, nah ini insya Allah akan datang. Nah, kalau dibaca panjang betul. Dibaca panjang betul. Kalau mau tahu betul bagaimana cara jadi murid yang baik, selesaikan kitab Ta'limul Muta'allim. Nah, apa arti Ta'limul Muta'allim? Belajar jadi murid. Kita jadi murid saja belum lulus kadang. Gitu nak jadi guru. Jadi murid saja belum cocok, apalagi jadi guru. Makanya kita di sini muzakarah. Nah, bukan guru dengan murid, tapi hanya orang yang membacakan kitab dengan pendengarnya, itu saja lah. Nah, karena berat. Kalau dilihat bahkan jadi murid pun kita belum pantas, apalagi jadi guru. Adabnya mesti banyak, dan senantiasa kita siapapun lah yang menjadi tempat kita belajar itu, kita harus senantiasa husnuzan. Kalau hati sudah kotor kepada guru, terhijablah sudah. Payah ilmu itu masuk. Nah, ini akan datang bagaimana lagi bentuk adab penuntut ilmu. Nah, ini insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikut.